Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti bertanya, kira-kira apa sih skizofrenia ini? Bagaimana ya kita tahu orang dengan skizofrenia? Kira-kira ada nggak ya cara mencegah atau mengatasi skizofrenia ini? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang poin-poin tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Berlindo Firdausaan dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 248119197 kelas 2F. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Tidak hanya itu, skizofrenia merupakan bagian dari gangguan psikologi yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya titik diri. Namun, ada yang mendefinisikan bahwa skizofrenia adalah gangguan mental kronis dan berat yang ditandai dengan gangguan dalam berpikir, persepsi, emosi, dan perilaku yang secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan struktur dan fungsi otak, neurotransmitter, serta faktor genetik dan lingkungan. Untuk mengetahui kondisi skizofrenia, tentunya kita harus tahu bagaimana gejalanya. Gejala dari kondisi skizofrenia lumayan kompleks atau rumit untuk dipahami karena ia terbagi menjadi 3. Yang pertama, gejala positif dan gejala negatif serta gejala kognitif. DSM-5, untuk didiagnosis penderita skizofrenia, seseorang harus mengalami kemunduran dalam fungsi sehari-hari. Setidaknya penderita mulai mengalami dari salah satu kejadian ini. 1. Delusi. Yang kedua, halusinasi. Yang ketiga, ucapan yang tidak teratur atau mengoceh dengan tidak jelas. Yang keempat, perilaku yang tidak teratur. Dan yang kelima, ekspresi emosi, ucapan, dan sosialisasi yang lemah. 4 gejala pertama itu disebut gejala positif, artinya perilaku yang ada seharusnya tidak ada. Sedangkan yang kelima adalah gejala negatif, yaitu perilaku yang tidak ada yang seharusnya ada. Bedanya, dalam beberapa kasus, gejala negatif lebih stabil dari waktu ke waktu dan sulit diobati. Sedangkan gejala kognitif adalah gangguan pemikiran dan penalaran yang umum pada orang dengan skizofrenia, bahkan pada orang dengan kecerdasan normal atau di atas normal. Kira-kira apa aja sih struktur otak, neurotransmitter, dan faktor genetik yang terlibat dalam penderita skizofrenia ini? Dalam memahami skizofrenia dari sisi biologis, struktur otak memainkan peran yang penting. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa bagian otak orang dengan skizofrenia mengalami perubahan, terutama pada area korteks prefrontal, lobus temporal, dan hipokampus. Konteks prefrontal yang berfungsi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan seringkali menunjukkan aktivitas yang lebih rendah pada penderita skizofrenia. Sedangkan lobus temporal yang berperan dalam memproses suara dan bahasa juga sering menunjukkan gangguan, sehingga menjelaskan adanya halusinasi auditorik. Selain itu, hipokampus yang terkait dengan memori juga bisa menyusut dan menyebabkan gangguan dalam ingatan dan kemampuan berpikir logis. Nah, saya akan menampilkan dan menjelaskan diagram visual dari otak penderita skizofrenia. Mungkin diagram dari otak penderita skizofrenia. Mungkin bagian pertama itu sistem limbik ya. Jadi sistem limbik ini berhubungan dengan emosi. Jika ada orang yang menderita skizofrenia, gangguan pikiran menyebabkan amukan yang sering terjadi pada penderita skizofrenia. Bisa kita lihat pada gambar yang warna ungu ini di tengahnya. Terus yang kedua itu adalah lobus depan, yaitu tempat untuk menyelesaikan masalah, pengertian, dan pemikiran tinggi lainnya. Kegelisahan dari skizofrenia menyebabkan kesulitan dalam membuat rencana dan mengatur pikiran. Terus ada basal ganglia, yaitu berhubungan dengan gerakan tubuh dan emosi dan berintegrasi dalam informasi sensorik. Fungsi abnormal pada skizofrenia memberikan gejala paranoid dan halusinasi berlebihan. Kelebihan blokade pada reseptor dopamin di basal ganglia karena obat antipsikosis memberikan efek samping berupa gerakan pendengaran. Ketidakmampuan orang untuk mendengar dan mengerti pembicaraan pada penderita kelebihan aktivitas pada area bicara disebut awareness.
dapat menyebabkan halusinasi pendengaran, hayalan dari dalam dianggap suara dari luar penderita. Terus ada lobus occipital, tempat memproses gambar yang dilihat. Penderita skizofrenia jarang mengalami penuh, tetapi kerusakan pada area ini menyebabkan kesulitan untuk memahami gambar yang kompleks, mengenali gerakan dan membaca mimik muka orang lain. Yang terakhir itu hipokampus, tempat belajar dan memori atau ingatan. Fungsinya tumpang tindih pada penderita skizofrenia. Jadi pada hipokampus yang dialami oleh penderita skizofrenia ini susah ya teman-teman, atau tumpang tindih. Oke, sekian. Nah, sekarang kita akan membahas neurotransmitter dari skizofrenia. Nah, neurotransmitter dari skizofrenia ini meliputi 3 hal. Yang pertama, dopamin. Nah, dopamin ini adalah neurotransmitter yang sangat penting dalam sistem reward otak, emosi, dan persepsi. Nah, jika pada skizofrenia, aktivitas dopamin yang berlebihan di jalur mesolimbik dikaitkan dengan gejala positif, seperti halusinasi dan delusi. Nah, aktivitas dopamin yang rendah di jalur prefrontal dikaitkan dengan gejala negatif, seperti apatis, menarik diri secara sosial, dan kesulitan bicara. Selanjutnya ada glutamat. Perannya itu salah satu neurotransmitter eksitatorik utama dalam otak, penting untuk pembelajaran dan memori. Jadi, pada penderita skizofrenia, adanya disfungsi reseptor glutamat, terutama MDA reseptor hypophysin, diduga berkontribusi pada gangguan kognitif dan gejala negatif. Nah, teori glutamat adalah salah satu pendekatan modern untuk penjelasan mekanisme skizofrenia selain teori dopamin. Selanjutnya ada serotonin. Perannya itu terlibat dalam regulasi suasana hati, tidur, dan persepsi. Nah, jika pada penderita skizofrenia adanya ketidakseimbangan serotonin, terutama reseptor 5-HT2A, juga berperan dalam halusinasi dan perubahan persepsi. Terus ada banyak antipsikotik atipikal seperti clozapine, bekerja dengan memblokir reseptor serotonin selain dopamin. Begitu. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.